Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Data Manipulation Language. Pertama-tama kita kenali dulu yang namanya MySQL Query. MySQL Query adalah perintah atau instruksi yang dapat digunakan untuk mengelola database atau tabel dalam database MySQL. Query lebih dikenal dengan sebutan SQL atau Structured Query Language, yang artinya adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam mengelola basis data atau database. Setiap database tersusun oleh tabel dan setiap tabel terdiri dari kolom atau field dan baris data atau row. Secara umum, ada 3 jenis query pada MySQL, yaitu DDL, DML, dan BCL. Namun, dalam video kali ini, saya akan lebih berfokus pada DML. Nah, sekarang kita kenali apa sih itu DML. DML merupakan singkatan dari Data Manipulation Language, yang artinya kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan proses mengolah dan memanipulasi data dalam tabel. DML tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Berikut adalah jenis-jenis query dari DML. Yang pertama ada select. Select dipakai untuk menampilkan data pada tabel database. Struktur sintak dasarnya yang pertama select, bintang, nama tabel. Bintang digunakan untuk menampilkan seluruh kolom. Atau select nama-nama fieldnya from nama tabel. Apabila ingin menampilkan data yang spesifik, dapat menggunakan logika ekspresi. Umumnya diawali dengan perintah where, lalu diikuti kondisi seperti and, or, like, between, in, not in, dan lain sebagainya. Strukturnya select field atau bintang from, nama tabel, where kondisi. Yang kedua ada insert. Insert dipakai untuk memasukkan data pada tabel database. Struktur sintak dasar tanpa mendefinisikan nama field, insert into, nama tabel, values, dan nilai-nilai yang ingin dimasukkan. Kemudian ada sintak dasar dengan mendefinisikan nama field, yaitu insert into, nama tabel, nama-nama fieldnya, values, dan juga nilai yang ingin dimasukkan. Kemudian ada delete. Delete dipakai untuk menghapus data pada tabel database. Struktur sintak dasarnya delete from, nama tabel, where, kondisi. Kemudian yang terakhir ada update. Update dipakai untuk mengubah data yang ada pada tabel database. Struktur sintak dasarnya update, nama tabel, set, nama kolom, sama dengan data baru, where, kondisi. Sekarang kita akan melihat penerapan dari query-query DML. Baik, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana penerapan dari query-query DML. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah database bernama bengkel. Sekarang kita akan lihat tabel-tabel apa saja yang berada dalam database bengkel tersebut. Table. Execute. Nah, dalam database bengkel ini terdapat tabel barang, detail pembayaran barang, detail pembayaran servis, mekanik, pelanggan, pembayaran, dan juga servis. Sekarang kita akan menggunakan tabel barang. Kita menggunakan perintah Nah, di sini terdapat kolom ID barang, nama barang, harga satuan, stok, dan juga jumlah. Sekarang kita akan mengisi nilai-nilai yang berada dalam tabel barang ini. Kita menggunakan perintah insert into barang, nama barang,
values. Di sini saya akan masukkan nama barangnya ban. Harga satuannya 90.000. Stoknya 17. Kita akan coba. Berhasil. Sudah terisi. Nama barangnya ban, harga satuannya 90.000, stoknya 17. Jumlahnya belum saya isi. Jika ingin memasukkan data lebih banyak, maka bisa menggunakan kita taruh di bawah saja biar lebih rapi. Terakhir saya masukkan lampu. Titik koma. Cute. Nah, ini sudah bertambah. Kemudian saya akan mencoba untuk mengupdate data pada stok. Update barang set stok 18, di mana where ID barang sama dengan 3. Coba. Berhasil. Kita lihat. Yang tadinya stoknya 8 berubah jadi 48. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk mengupdate nama barang yang berada pada ID nomor 4. Menjadi ban dalam. ID berhasil. Kita lihat yang tadinya di sini spion berubah menjadi ban dalam. Sekarang kita akan mencoba query delete from barang, di mana where ID barang sama dengan 5. Kita hapus yang ID barangnya 5. Berhasil. Kita lihat yang ID barangnya 5 sudah terhapus datanya. Coba kita tampilkan kolom nama barang dan juga jumlah. Nah, di sini akan tertampil hanya kolom nama barang dan juga jumlahnya. Kemudian jika ingin menampilkan harga satuan di atas 100.000,
Kita bisa menggunakan perintah select, harga satuan, from, barang, where, harga satuan, di atas 100.000. Kita coba. Akan muncul kolom harga satuannya 120.000. Jika kita ingin menampilkan sekalian dengan nama barangnya, nah, di sini akan muncul harga satuan beserta nama barangnya, Aki. Sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan nama barang yang depannya A. Kita bisa menggunakan kondisi like. Nama Di sini kita bisa menggunakan kondisi like. Karena kita ingin menampilkan nama barang yang depannya A, kita bisa tulis A dengan menggunakan persen, titik koma. Kita akan coba. Nah, di sini akan tertampil nama barang yang depannya A. Jika ingin menampilkan nama barang yang belakangnya N gitu, maka persennya ditaruh di depan, dan juga yang ingin kita cari yaitu N. Nah, akan muncul nama barangnya yang belakangnya N, yaitu ban. Query select juga bisa ditambahkan sum untuk menghitung jumlah. Di sini ada harga satuan, saya ingin menghitung jumlah dari kolom harga satuan ini. Select sum harga satuan from barang. Nah, di sini akan muncul total harga dari semua ini. Query distinct digunakan untuk menampilkan suatu data unik, namun hanya ditampilkan suatu kali jika ia memiliki data yang sama. Sebelum itu, saya ingin mengupdate dulu stok dari ID pertama agar disamakan dengan ID ketiga. Kita jalankan, berhasil. Kita cek, sini sudah berganti menjadi 48. Sekarang kita akan coba yang query distinct. Select distinct stok non barang. Nah, dengan query distinct, apabila data yang memiliki nilai yang sama hanya dimunculkan satu kali, seperti yang 48 ini. Di sini ada dua, namun hanya dimunculkan satu kali saja. Sekarang saya akan mencoba untuk mengupdate jumlah pada tabel barang. Jalankan, sudah ditambahkan. Lihat, nah jumlahnya sudah berganti menjadi 50. Karena kita tidak menggunakan perintah where, maka semua data yang berada pada kolom jumlah berubah menjadi 50. Sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel detail pembayaran barang.
1, jumlahnya 16, harga satuannya 90.000. Coba jalankan. Berhasil. Data sudah tertambahkan. Sekarang kita masuk ke query join. Join merupakan suatu perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data pada tabel dan menghubungkan satu dengan tabel lainnya yang saling berhubungan. Ada beberapa tipe join, yaitu inner join, left join, dan right join. Pertama kita akan mencoba yang left join. Di sini berarti kita menampilkan seluruh kolom yang berada pada tabel barang dan juga tabel detail barang, kemudian menghubungkan ID barang yang berada pada tabel barang dan juga ID barang yang berada pada tabel detail pembayaran barang. ID barang yang berada pada tabel barang merupakan primary key dan juga yang berada pada detail pembayaran barang merupakan foreign key. Mari kita jalankan. Dan di sini terlihat tabel barang berada di sebelah kiri dan juga tabel detail pembayaran barang berada di sebelah kanan. Dan di mana tabel barang dijadikan sebagai acuan dengan menampilkan seluruh data yang berada pada tabel barang. Di sini menampilkan 0 karena datanya kosong. Kemudian saya akan mencoba untuk yang right join, tapi sebelum itu saya ingin memasukkan data pada tabel detail pembayaran barang. Akan saya coba jalankan. Berhasil. Coba kita lihat. Data sudah tertambahkan. Kemudian kita akan coba yang right join. Bila kita perhatikan pada tabel barang, di sini terdapat ID 1, 2, 3, 4. Namun pada di sini itu hanya 1 dan 3 saja, karena pada ID barang yang berada pada tabel detail pembayaran barang hanya ID 1 dan 3 saja yang digunakan. Sedangkan ID 2 dan 4 tidak ada. Kemudian kita akan coba yang inner join. Pada inner join hanya menampilkan data yang memiliki kesamaan ID barang saja, yaitu ID barang 1 dan 3 pada tabel detail pembayaran barang 1 dan 3 saja. Kemudian sekarang saya ingin menampilkan jumlah nama barang yang berada pada tabel barang. Kita menggunakan query count.
Nah, di sini muncul 4 karena pada tabel barang, nama barang yang ada 4 data. Sekarang kita kembali ke tabel detail pembayaran barang. Sekarang saya akan coba untuk menghapus semua data yang berada pada tabel ini. Kemudian saya ingin menambahkan data baru pada tabel ini. Coba kita masukkan yang ini. Nah, ID barangnya tidak mulai lagi dari 1, namun melanjutkan dari ID yang sudah dihapus tadi. Untuk mengembalikan ID barang mulai dari 1, kita bisa menggunakan query truncate. Ini pertama kita hapus dulu. Berhasil. Datanya masih 0, kemudian kita masukkan data yang tadi. Maka ID detail pembayaran barang akan merestart lagi mulai dari 1. Sekian penerapan query DML saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah. Terima kasih.